Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Ayu Siwi Triastuti NIM 20108244084, Dea Ayuninda Asifa 20108244021, Nuraini Amalia Putri 20108244049, Rizky Irawan Nurkholis 20108241068. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang permutasi, kombinasi, dan peluang. Adapun materi yang akan dibahas, pengertian permutasi dan kombinasi, perbedaan permutasi dan kombinasi, permutasi dalam kehidupan, kombinasi dalam kehidupan, pengertian peluang, dan konsep dasar peluang. Pengertian permutasi dan kombinasi. Permutasi dapat diartikan sebagai aturan pencacahan atau penyusunan dengan memperhatikan urutan objek, sekumpulan objek yang disusun kembali, namun menggunakan urutan yang berbeda. Urutannya sudah jelas atau diperhatikan, posisinya sudah diketahui atau ada. Kombinasi merupakan suatu susunan yang tidak memperhatikan urutan. Urutannya tidak diperhatikan atau bebas memilih. Perbedaan permutasi dan kombinasi. Dari segi pengertian, permutasi adalah cara penyusunan suatu unsur pada suatu kejadian atau percobaan yang memperhatikan urutan, sedangkan kombinasi adalah cara penyusunan suatu unsur pada suatu kejadian atau percobaan yang tidak memperhatikan urutan. Urutan dalam permutasi yaitu relevan, sedangkan kombinasi tidak relevan. Apa itu permutasi? Elemen yang tersusun, sedangkan kombinasi elemen yang tidak tersusun. Permutasi mengacu pada beberapa cara untuk mengatur satu set objek secara berurutan, sedangkan kombinasi mengacu pada beberapa cara untuk memilih item dari kumpulan objek yang besar sehingga urutannya tidak relevan. Permutasi dan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Permutasi dan kombinasi sering kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Misalkan, saat kita menyusun telur dalam suatu tempat, jika kita memiliki 10 butir telur dan 5 tempat atau wadah, berapa banyak susunan berbeda yang mungkin? Selain itu, konsep permutasi dan kombinasi dapat diterapkan dalam permasalahan mengenai susunan tempat duduk dan lain sebagainya. Permutasi dan kombinasi dalam kehidupan sehari-hari. Permutasi dan kombinasi sering kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Misalkan saat kita menyusun telur dalam suatu tempat. Jika kita memiliki 10 butir telur dan 5 tempat atau wadah, berapa banyak susunan berbeda yang mungkin? Selain itu, konsep permutasi dan kombinasi dapat diterapkan dalam permasalahan mengenai susunan tempat duduk dan lain sebagainya. Berikut rumus dari jenis permutasi. Yang pertama, permutasi dari n elemen, tiap permutasi terdiri dari n elemen. Yang kedua, permutasi n elemen, tiap permutasi terdiri dari r unsur dari n elemen dengan r kurang dari n. Yang ketiga, permutasi dari n unsur yang mengandung p kali q dan r unsur yang sama. Yang keempat, permutasi siklis. Yang kelima, permutasi berulang dari n unsur, tipe permutasi terdiri dari k unsur. Berikut macam dan formula atau rumus permutasi. Yang pertama, permutasi dari n elemen. Masing-masing permutasi terdiri atas n elemen. Apabila terdapat unsur yang berbeda dan diambil n atau jumlah unsur, maka banyaknya susunan atau permutasi yang berbeda dari n atau jumlah unsur tersebut. Berikut rumus dari permutasi. Dengan keterangan, P sama dengan permutasi, N sama dengan jumlah semua unsur, R sama dengan banyaknya unsur yang diambil, dan tanda seru merupakan nilai faktorial. Sebagai contoh, untuk menyambut suatu pertemuan delegasi negara yang dihadiri oleh 5 negara, panitia kemudian akan memasang kelima bendera yang merupakan bendera dari 5 negara yang hadir. Banyak cara untuk panitia menyusun kelima bendera tersebut yaitu: jawabannya, dari kelima bendera yang ada, berarti kita peroleh N atau jumlah semua unsur itu ada 5. Sehingga banyak susunan bendera yang mungkin yaitu 5 nilai faktorial sama dengan 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, dikali 1 sama dengan 120.
Sehingga banyaknya cara untuk panitia menyusun kelima bendera tersebut yaitu ada 120 cara. Yang kedua, permutasi n elemen. Masing-masing permutasi terdiri atas R unsur dari n elemen dengan R kurang dari atau sama dengan n. Untuk semua bilangan positif n dan R dengan R kurang dari atau sama dengan n, banyaknya permutasi dari n objek yang diambil R objek pada satu waktu ialah berikut rumus dari permutasi. Dengan keterangan, P merupakan permutasi, N merupakan jumlah semua unsur, R merupakan banyaknya unsur yang diambil, serta tanda seru sebagai nilai faktorial. Sebagai contoh, banyak cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia yaitu jawabannya banyak siswa atau jumlah semua unsur ada 8. Ketua, sekretaris, serta bendahara atau banyak pilihan objek atau R sama dengan 3. Berikut cara untuk menyelesaikannya. P sama dengan 8 nilai faktorial dibagi 8 dikurangi 3 nilai faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 nilai faktorial dibagi 5 nilai faktorial sama dengan 336. Sehingga banyaknya cara untuk memilih seorang ketua, sekretaris, dan juga bendahara dari 8 siswa yang tersedia yaitu terdapat 336 cara. Yang ketiga, permutasi dari N unsur yang mengandung P kali Q dan R unsur yang sama. Berikut rumus dari permutasi. Dengan keterangan, N merupakan banyaknya elemen seluruhnya, K1 merupakan banyaknya elemen kelompok 1 yang sama, K2 merupakan banyaknya elemen kelompok 2 yang sama, dan seterusnya, hingga KT merupakan banyaknya elemen kelompok KT yang sama. Sebagai contoh, banyaknya cara untuk menyusun dari kata basa-basi adalah jawabannya dari kata basa-basi banyaknya elemen huruf ada 10. K1 sama dengan banyaknya elemen huruf B ada 2. K2 sama dengan banyaknya elemen huruf A ada 3. K3 sama dengan banyaknya elemen huruf S sama dengan 4. K4 sama dengan banyaknya elemen huruf I sama dengan 1. Berikut rumus penyelesaiannya. P sama dengan 10 nilai faktorial dibagi 2 nilai faktorial dikali 3 nilai faktorial dikali 4 nilai faktorial dikali 2 nilai faktorial sama dengan 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 nilai faktorial dibagi 2 dikali 1 dikali 3 dikali 2 dikali 1 dikali 4 nilai faktorial dikali 2 dikali 1 sama dengan 1260. Sehingga banyaknya cara untuk menyusun dari kata basa-basi adalah terdapat 1260 cara. Yang keempat, permutasi siklis. Permutasi siklis merupakan suatu permutasi melingkar atau urutan melingkar. Berikut rumus dari permutasi siklis. Sebagai contoh, dari 5 orang anggota keluarga akan segera duduk mengelilingi satu meja bundar. Banyaknya cara penyusunan yang bisa dibuat dari 5 orang tersebut yaitu jawabannya banyaknya orang atau N ada 5. Sehingga P sama dengan N kurangi 1 nilai faktorial sama dengan 5 kurangi 1 nilai faktorial sama dengan 4 nilai faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Sehingga banyaknya cara penyusunan yang bisa dibuat dari 5 orang tersebut yaitu terdapat 24 cara. Yang kelima, permutasi berulang dari N unsur. Tipe permutasi terdiri dari K unsur. Berikut adalah rumusnya. Sebagai contoh, banyak susunan dari 3 bilangan angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 yaitu jawabannya banyak susunan 3 bilangan yang artinya bilangan ratusan, K sama dengan 3, banyak angka yang disusun adalah N6, banyak susunan 3 bilangan dari angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sehingga P6 sama dengan 6 pangkat 3 sama dengan 216 susunan. Selanjutnya adalah kombinasi.
Kombinasi seperti yang telah dijelaskan di atas merupakan suatu susunan yang tidak memperhatikan urutan. Berikut adalah rumusnya. Dengan keterangan CNR adalah permutasi R objek dari N objek yang ada. N adalah banyaknya objek keseluruhan, R banyaknya objek yang diamati atau diberi perlakuan. Contoh soal kombinasi adalah sebagai berikut. Sebuah kantong berisi 6 kelereng putih, 4 kelereng biru, 3 kelereng merah. Banyak cara pengambilan 3 kelereng putih dari kantong tersebut adalah: masukkan rumus kombinasi dengan N sama dengan 6 dan R sama dengan 3. Sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial 6 kurang 3 faktorial. Sama dengan 6 kali 4 kali. Contoh soal kombinasi adalah sebagai berikut. Sebuah kantong berisi 6 kelereng putih, 4 kelereng biru, dan 3 kelereng merah. Banyak cara pengambilan 3 kelereng putih dari kantong tersebut adalah: gunakan rumus kombinasi dengan N sama dengan 6 dan R sama dengan 3. Sama dengan 6 faktorial per 3 faktorial 6 kurang 3 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 6 kali 5 kali 4 per 2. Yang selanjutnya ialah peluang. Peluang suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan itu dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Peluang disebut juga dengan nilai kemungkinan. Peluang dapat didefinisikan sebagai suatu cara yang dilakukan guna mengetahui kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Rumus peluang yaitu banyaknya kejadian A per banyaknya kejadian yang mungkin. Contoh, pada percobaan melempar sebuah dadu bermata 6, pada ruang sampelnya terdapat sebanyak 6 titik sampel, yaitu munculnya sisi dadu bermata 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kejadian-kejadian yang mungkin terjadi misalnya munculnya mata dadu ganjil, munculnya mata dadu genap, munculnya mata dadu prima. Jika pada percobaan tersebut diinginkan kejadian munculnya mata dadu prima, maka mata dadu yang diharapkan adalah munculnya mata dadu 2, 3, dan 5 atau sebanyak 3 titik sampel. Sedang banyaknya ruang sampel adalah 6, maka peluang kejadiannya munculnya mata dadu angka prima ialah 3/6. Batas-batas nilai peluang. Nilai peluang suatu kejadian P memenuhi sifat rumus peluang kemungkinan, yang berarti jika P sama dengan 0, maka kejadian tersebut tidak pernah terjadi atau suatu kemustahilan. Jika P sama dengan 1, maka kejadian tersebut merupakan kepastian. Contoh, sebuah dadu berbentuk mata 6 dilempar sekali. Tentukan nilai peluang A. Munculnya mata dadu bilangan asli, B. Munculnya mata dadu 7. Jawab, nilai peluang munculnya mata dadu bilangan asli adalah 1, karena merupakan suatu kepastian. B. Nilai peluang munculnya mata dadu 7 adalah 0, karena merupakan suatu kemustahilan. Frekuensi harapan. Frekuensi harapan dari suatu kejadian adalah banyaknya kemunculan kejadian yang dimaksud dalam beberapa kali percobaan, atau dirumuskan seperti frekuensi harapan kejadian A sama dengan PA dikali banyaknya percobaan. Contoh, 1. Sebuah dadu bermata 6 dilempar sebanyak 120 kali.
Berapa harapan akan muncul mata dadu 6? Jawab, frekuensi harapan muncul mata dadu 6 adalah mata dadu 6 dikali 120 kali sama dengan 1/6 dikali 120 kali sama dengan 20 kali. Konsep dasar peluang. Konsep dasar peluang merupakan penjabaran lebih rinci tentang besaran-besaran apa yang harus kamu kuasai. Konsep ini diperoleh melalui percobaan. Adapun konsep dasar peluang meliputi ruang sampel dan titik sampel. Yang pertama yaitu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua kemungkinan hasil yang didapatkan dari suatu percobaan. Ruang sampel biasa dinyatakan sebagai S. Contohnya, ruang sampel dari dadu adalah angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kedua, yaitu titik sampel. Titik sampel ialah bagian dari ruang sampel. Titik sampel dapat dicari dengan dua cara, yaitu yang pertama dengan diagram pohon, seperti pada gambar, dan yang kedua yaitu dengan cara diagram batang, seperti pada gambar. Tabel titik sampel. Ruang sampel dari tabel tersebut ialah AA, AG, GA, GG. Banyak titik sampel ada 4, yaitu AA, AG, GA, dan GG. Sampai di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan atau menanggapi? Sekian dari kelompok 5. Apabila ada kesalahan dan kurang jelas dalam penyampaian materi, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.